Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Putut Budi Tomo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ingin sharing terkait project kecil saya, project kecil-kecilan. Yang dimana di sini aku bikin mini project untuk menampilkan data JSON dan juga untuk sorting data JSON gitu. Nah, di sini yang pertama teman-teman aku sedikit bikin sampel data. Di sini ada data JSON berupa data panen. Di data panen ini dia berupa array dan dia masing-masing datanya dia berupa objek gitu. Nah, objeknya itu atributnya ada tahun, jenis, hasil dan juga ya, tahun, jenis, hasil. Kemudian di kode HTML ini aku bikin beberapa elemen. Di sini ada elemen untuk beberapa button teman-teman untuk nanti sorting tahun, jenis dan juga hasil. Kemudian ada button buat nampilin semua datanya nanti. Kemudian ada elemen tabelnya gitu. Ini buat headernya tadi. Header tabelnya ntar. Nah, kemudian ini kode JavaScript-nya. Nah, ini mungkin agak sedikit uh, banyak nih ya teman-teman. Makanya aku pisah. Kalau aku tulis hardcode di HTML-nya kayaknya kurang rapi gitu. Kurang clean. Nah, untuk bisa lebih uh, jelas teman-teman, kira-kira outputnya bakal seperti ini nanti kodenya. Nah, ini tampilan awal project saya. Ada hint title-nya, kemudian ada header ini tadi, header tabelnya, kemudian ada button untuk ngambilin semua data. Nah, ini datanya uh, memang aku setting. Hmm, dia nggak tampil dulu sebelum diklik tampil semua data ini. Nah, ketika diklik ya udah tampil semua. Ketika kita sort tahun, dia bakal ngurutin secara ascending ataupun descending nih. Dia bakal ngurut. Kemudian sort ini sama dan juga sort hasil juga sama. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini buttonnya tadi displaynya jadi reset data. Kalau kita reset ya udah reset datanya. Nah, sebenarnya cukup simpel teman-teman. Itu tadi outputnya. Tapi yang jadi mungkin di sini agak sedikit panjang yaitu ininya teman-teman. Apa? Kode JavaScript-nya. Di sini aku buat nge-render datanya apa yang mengambil datanya itu menggunakan fetching fetching data JSON ini kita panggil dari kan ini file data JSON ini, kemudian ini ntar dipecah nanti jadi data JSON, kemudian nanti diuraikan menjadi objek JavaScript. Nah, selanjutnya setelah di arrow function dan ini aku bikin deklarasi variabel untuk query selector elemen-elemen tadi yang aku udah bikin tadi berdasarkan ID ya teman-teman. Di sini aku menggunakan query global, selector global gitu. Nah, ini tadi deklarasi elemennya, kemudian aku deklarasi ini ntar buat ngecekan kondisi, ini juga ini objek buat ngecek nanti kondisinya. Kemudian ini ntar buat nampung data yang nantinya ketika melakukan sort data. Kemudian ini fungsi create table ini fungsinya apa buat apa? Nanti ketika fungsi ini dipanggil dia akan menerima parameter item yang dimana fungsi ini buat ngebuatin elemen HTML-nya gitu sesuai dengan request yang sesuai metode yang memanggil ini fungsi ini intinya. Nah, dia bakal bikin setiap uh, elemen HTML-nya, kemudian di elemen tersebut bakal ditimpa data dari item ini. Ada item tahun, item jenis, kemudian di app ditambahkan ke variabelnya. Kemudian kita mulai dari tombol tampilkan semua data dulu ya teman-teman. Di sini ada pengecekan untuk tampilkan semua data. Nah, di sini ada hmm, pengecekan kalau datanya itu kan pertama teman-teman di sini datanya kan false ya. Kalau datanya false, kalau di sini kondisinya false, sorry, kalau di sini kondisinya true, dia bakal ngereset datanya. Dia akan menjalankan perintah ini. Reset data tuh yang mana sih? Reset data, fungsi reset data, reset data. Nah ini, dia akan menjalankan perintah ini kalau
kondisinya false. Nah, ini kan aku setting false ya awalnya, pada awalnya gitu. Pertama aku setting false ya. Dia bakal nampilin ini, menjalankan perintah ini, baris kode ini. Dia ada ngecek lagi kalau data display apa namanya? Kalau jumlah data displaynya itu panjang datanya itu nol, nol nih, nol ya udah data displaynya nanti dia akan nge apa ya istilah ini? Kalau di JavaScript itu dia ngirim props, bukan props sih, lebih tepatnya atribut, atribut tadi, data tadi, atribut kan ada banyak tuh atribut datanya. Itu ke data panen. Tuh. Kemudian dia akan menjalankan perintah ini. Dia akan ngeset tabel bodinya jadi string kosong, kemudian row indexnya di set jadi nol lagi, kemudian dia akan menjalankan looping nih, pakai for each itemnya tadi di looping, dia 5 parameter per function dia yang nerima parameter item, kemudian dia menjalankan perintah ini tadi teman-teman ketika ini dipanggil yang udah aku jelasin, dia bakal ngebuat elemen HTML-nya gitu. Jadi di looping terus sampai datanya render semua dan dia akan nambahin raw indexnya jadi di increment raw indexnya. Nah, kemudian nanti ketika udah render semua nih, data tombol tampilkan semua data ini, dia bakal berubah jadi isi data tulisannya. Kemudian tadi is data visible-nya itu tadi jadi true. Ini namanya jadi true. Terus dia akan melakukan fungsi menampilkan button sort-nya tadi. Nih, dia bahkan setting di style display-nya jadi block. Karena di sini aku settingnya yang pertama itu, jadi aku sembunyiin dulu tadi ini ya teman-teman. Aku sembunyiin dulu. Baru ketika ini dijalankan, dia akan berubah display-nya di CSS-nya jadi block. Nah gitu. Nah langsung saja buat fungsi buat tombol sort-nya ini. Nah, ini tombol sort-nya ini hmm, dia nambahin aku di sini nambahin event listener ke tadi yang deklarasi variabelku tadi ke masing-masing tombol sortnya tadi. Sebenarnya konsepnya sama teman-teman. Nah di sini dia akan ngirimkin manggil fungsi sort data ini dengan mengirimkan parameter berupa tahun. Nah di sini kan dia menerima parameter ya fieldnya berdasarkan field yang di sini, field tabelnya tadi, field tabelnya, field atribut dia ngirimin. Nah, kemudian di sini aku bikin deklarasi lagi apa namanya? Nimpa apa ya istilahnya ya? Nimpa lah, nimpa sort order tahun ini tadi. Jadi apa jadi hmm, di sini aku ngasih kondisi dulu kalau operasi operasi ternary ini tuh dia tuh kita mau ngurutin secara kondisinya dia tuh sedang apa ya diurutkan secara ascending atau descending. Kalau ascending ya udah berarti nilainya bakal nilai yang dikembalikan bakal descending. Kalau kebalikannya kalau dia bukan descending, dia bukan ascending, ininya false bukan ascending, dia bakal balikin nilai ascending. Kalau ininya sorry kebalik, kalau ininya ascending dia bakal balikin nilai descending. Kalau di sini ya descending dia bakal balikin ascending gitu teman. Emang agak ribet sih ininya apa namanya ngejelasin ternary operator daripada if else gitu. Nah, kemudian di sini ada fungsi update tabelnya di mana ketika setiap sort tadi dia bakal ini dipanggil nih fungsinya. Ketika dia diklik dia bakal manggil update tabel ini terus. Ketika diklik dia akan memperbarui tabelnya, dikosongin dulu, indeksnya juga di ini dulu, di nolin dulu, kemudian bakal nge-for each lagi, nge-looping lagi tadi fungsi create table row dengan mengirimkan parameter item, kemudian row indeksnya juga di increment terus. Gitu teman-teman. Nah, mungkin penjelasannya ah, mungkin agak sedikit ribet ya teman-teman, mohon maaf karena memang agak sedikit panjang kodenya dan juga memang karena keterbatasan waktu aku mohon maaf aku nggak bisa ngejelasin secara panjang lebar di sini. Teman-teman bisa mungkin di deskripsi aku bakal ngasih link GitHubku, link kode GitHubnya di sini di deskripsi. Kalau teman-teman mau gunain kodenya atau buat belajar silahkan. Inti- Intinya di sini aku mau sekedar sharing aja
Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.